Shalom, selamat pagi. Apa kabar saudara sekalian? Kiranya kita semua senantiasa di dalam lindungan dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan pada pagi ini, sebaiknya kita terlebih dahulu bersaat teduh sejenak. Amin. Saudara sekalian, firman Tuhan untuk kita pada pagi ini diambil dari kitab Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-15. Demikian dikatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Tegurlah saudaramu yang berbuat dosa. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Semua orang, termasuk kita, telah berbuat dosa. Dalam nats sebelumnya di ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14, orang berbuat dosa disebut orang sesat, orang yang hilang yang harus dicari. Karena Allah tidak suka ada orang yang hilang. Tujuan akhirnya agar mereka memperoleh keselamatan. Dalam perikop ini disebut 3 jenjang penggembalaan. Yang pertama, bila saudaramu berbuat dosa kepada kita atau kepada siapapun, tegurlah dia di bawah 4 mata. Ini merujuk pada Imamat 19 ayat yang ke-17. Jangan engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Kenapa harus di bawah 4 mata? Agar dia merasa tidak dipermalukan dan dia mau lebih terbuka. Harus ditegur, tentu dengan baik dan kasih, agar dia menyadari dosanya dan mau bertobat. Yang kedua, bila dia tidak bersedia, bawalah seorang atau 2 orang lagi, agar atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Di samping itu, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, di situ Yesus hadir. Yang ketiga, bila dia juga tidak bersedia, bawalah ke persekutuan jemaat. Kesaksian 2 atau 3 orang jemaat sangat kuat membantu penyelesaian masalah di persekutuan jemaat. Lebih baik diselesaikan melalui jalur persekutuan jemaat daripada melalui jalur hukum. Setiap gereja selalu mempunyai ketentuan atau yang disebut siasat gereja yang mengatur masalah ini. Mungkin ada orang yang bersalah kepada kita atau kepada orang lain yang kita saksikan. Bila ada, jangan kita membiarkannya, tetapi lakukanlah sesuai jenjang penggembalaan di atas. Lakukanlah dengan baik, kasih dan takut akan Tuhan. Tujuannya agar dia mau mengakui dan menyesal akan dosa-dosanya, supaya dia mau bertobat. Bila demikian, dia akan memperoleh keselamatan. Amin.